Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini, kita akan melaksanakan uji coba tryout tes CAT online PPS untuk Pilkada 2024. Kita langsung saja teman-teman ya. Nah di sini, langkah yang pertama, nanti kita mengisi, nama, kemudian nah di sini ada ya teman-teman, tryout ini bertujuan untuk menguji tingkat kelulusan peserta sebelum tes. Oke, kita cek lagi. Nah, soalnya terdiri dari 65 ya. Kemudian di sini kita ngisi, nama dulu, asal daerahnya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 1. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU provinsi dibantu oleh badan ad hoc. Nah, di sini badan ad hoc semua ya. Ya kecuali yang bukan PPK kan kita badan ad hoc PPS, KPPS, Pantarlih juga masuk. Nah, Panwasdes ya. Panitia Pengawas Desa ini masuk juga ke Bawaslu. PPS masuk ke badan ad hoc-nya KPU. Berarti yang bukan itu adalah Pantarlih. Lanjut nomor 2. Menurut PKPU, nomor 2 ya, menurut PKPU pasal 16 dan 17 komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak ini 30% teman-teman ya. Jawabannya 30%. Kemudian nomor 3, lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye. Nah ini pengetahuan saja ya teman-teman ya. Jawabannya kantor akuntan publik. Kalau KPK mah bukan ya, BPK juga badan pelaksana keuangan, PPATK apalagi bukan. Kemudian nomor 4, pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan daftar pemilih atau DPT ada sebagai berikut, kecuali, ini kecualinya ya, anak di bawah umur berarti ini pelanggaran, TNI kebolehkan. Orang yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah, nah ini tidak termasuk ya, karena ini sudah masuk dalam surat nikah, jadi sudah memiliki hak untuk menjadi DPT teman-teman, karena sudah punya akta ya, atau sudah punya kakak. Oke, selanjutnya. Nomor 5, PPS wajib memperbaiki DPS hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu selama sejak diumumkan. Ini berapa hari teman-teman ya? Biasanya kan 2 minggu ya. 14 hari, oke. Selanjutnya, nomor 6, daftar pemilih tetap ditetapkan oleh siapa? Nah, ini ya, jangan sampai salah. Ini pengetahuannya mudah, tapi kita jangan sampai terkecoh. Ini oleh KPU Kabupaten, teman ya. Kemudian, landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah, ini pengetahuan umum sebenarnya, lebih ke pengetahuan kebangsaan ya. Ya kalau landasan umum kita ya UUD ya, UUD 1945. Masa pembukaan, kalau pembukaan itu kan ada di pembacaan UUD gitu ya. Kemudian nomor 8, perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah, nah ini jawabannya apa teman-teman? Ini sebenarnya pengetahuan umum ya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Sila kedua ya. Nah, ini jawabannya. Kemudian nomor 9, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Pemilih yang bersangkutan itu harus melapor ke mana teman-teman ya? Ke PPS setempat ya. Karena nanti PPS lah yang akan melakukan pengolahan data DPS ataupun juga DPT. Kalau KPPS mah kan hanya pelaksanaan pas ketika pemilunya saja ya. Nanti PPS itu akan dibantu oleh Pantarlih ya, yang nanti mengelola daftar pemilih. Nanti
mengupdate gitu ya, karena daftar pemilih itu kan dari pemilu kemarin nanti diupdate lagi ke, pilkada. Kemudian nomor 10, DPS atau daftar pemilih sementara pemilu diumumkan oleh titik-titik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Nah, ini diumumkan oleh siapa? Ya masih sama ya, oleh PPS. Kemudian nomor 11. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? Nah, ini KPPS itu dibentuk oleh PPS, teman-teman ya. Kalau PPS dibentuk oleh PPK, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten. Jadi seperti itu urutannya ya. Jangan sampai lupa. Insya Allah kalau menurut saya sih untuk PPS pertanyaannya simpel-simpel saja, teman-teman ya. Nggak akan ada pertanyaan yang rumit, ya sulit. Insya Allah nggak akan mempersulit para pelamar seleksi PPS ini, nggak akan dipersulit teman-teman ya. Semuanya mudah insya Allah. Asalkan kitanya banyak-banyak literasi ya, mencari informasi-informasi, referensi sedikit-sedikit. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen daftar pemilih sementara dan DPS perbaikan? Jadi sebelum jadi DPT itu kan nanti akan ada DPS sementara dan DPS perbaikan ya. Di nomor 12 jawabannya adalah jawabannya apa? Ketua PPS ya. Jawabannya ketua PPS. Kemudian nomor 13, ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, dan KPNS diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal berapa? Nah ini pasalnya pasal berapa ya? Ini kalau nggak salah teman-teman bisa cek aja di PKPU ya. Kalau salah, kalau nggak salah itu di pasal 72 kalau nggak salah teman-teman. Cek aja lagi saya udah lupa ini. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia tercermin dari apa? Tercermin dari nilainya, teman-teman ya, value-nya. Nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian, nah ini sebenarnya soal matematika dasar, teman-teman ya. Paman menguras kolam ikannya. Aduh, kita jawab aja dulu ya, teman-teman. Jawabannya paman menguras kolam, volumenya itu 3.200 liter, waktu 16 menit. Berapa debit pompa air tersebut? Nah, ini harus pakai apa ya? Harus pakai rumus mungkin ya. 12, 16, ya 12 aja ya. 12 liter. Nanti teman-teman bisa isi sendirilah ya, screenshot. Kemudian nomor 16, Pancasila merupakan satu-satunya falsafah bangsa negara. Hal ini menyatakan perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang apa teman-teman? Kalau Pancasila itu kan ideologi ya teman-teman ya. Pancasila itu kan ideologi apa istilahnya itu filsafat gitu ya, maksud itu falsafah bangsa gitu kan. Yang paling pokoknya idenya gitu kan. Oke, kemudian selanjutnya nomor 17. Ini kayak pertanyaan apa ya? Pertanyaan persamaan antonim ataupun juga sinonim mungkin ya. Dingin itu berhubungannya dengan apa ya? Kalau benteng berhubungan dengan apa? Biasanya kalau musim dingin kita memakai jaket. Kalau benteng dipakai untuk menahan musuh, berarti dingin itu ditahan oleh jaket, sebagaimana benteng untuk menahan musuh, berarti jawabannya C gitu ya. Ini pertanyaan psikotes teman-teman ya, siapa tahu ada gitu. Nah ini pertanyaan manajerial teman-teman ya. Saya sedang memimpin rapat, tiba-tiba ada anggota yang datang terlambat. Jadi teman-teman posisikan sebagai pemimpin rapat nih. Tiba-tiba ada anggota yang telat masuk. Ya udah usir aja, larang masuk ya, karena dia sudah melanggar aturan gitu teman-teman ya, tata tertib. Melarangnya masuk ke ruangan. Nanti kalau udah selesai baru masuk ke ruangan gitu ya.
Kalau ya seperti itu ya, seorang pemimpin itu harus tegas gitu kan, jangan, menganggap remeh. Nanti kalau dimasukkan kan yang lain jadi kabita gitu. Wah, jadi jangan lembek, kita harus tegas sesuai dengan porsinya gitu kan. Nah, ini ada lagi soal hitungan. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah 20, berarti 5 dan 15 ya. Ada 3, 3 berarti ada 4, 4 kali 6, 24 kayaknya ya. Ya, 4 kali 6, 24, oke. Gimana cara ngitungnya? Ini aja teman-teman, 5% itu anggap saja 1, 20%, berarti 20% dibagi 5, 4. Ya, berarti ada 4, bilangan, 4 kali 6, jadi 24, gitu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin itu rumus dasarnya. Kemudian nomor, 20 ya. PPS menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu paling lama sejak DPS diumumkan. Ini berapa lama waktunya teman-teman ya? Waktunya itu 21 hari, teman-teman. Cek aja di PKPU ya aturannya, 21 hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 21, teman-teman. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas siapa? Nah, ini tugas siapa? Menyerahkan itu kan kalau kita menyerahkan hasil perhitungan suara berarti pada saat, pemilu selesai dilaksanakan, nanti pilkada selesai dilaksanakan, itu pasti dilakukan oleh KPPS yang dipilih oleh PPS nanti ya. Jadi PPS nanti akan memilih KPPS yang akan melaksanakan, pemilu pilkada di setiap TPS gitu. Jadi di sini jawabannya adalah KPPS. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 22. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh, nah Pantarlih ini. Tadi kata saya juga ya, Pantarlih itu diangkat oleh siapa? Oleh KPU atau KPPS atau PPS? Ya oleh KPU ya, Pantarlih. PPS kayaknya sih. PPS ya, jawabannya PPS. Diangkatnya itu gak sama KPU mungkin ya, KPU. KPU. Kalau seleksinya mungkin sama pendaftarannya gitu sama PPS bisa jadi. Tapi kalau untuk apa? Pengangkatan atau penetapan itu mungkin oleh KPU kabupaten wilayah. Dua lagi aja ya, sampai 25 soal. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah tingkat provinsi Bawaslu ya. Kalau Bawaslu provinsi mungkin. Kalau Bawaslu kan pusat, Bawaslu nasional. Kalau Panwaslu itu kecamatan ya, Panwaslu kecamatan, ada Panwaslu Panwasdes, ada Bawaslu kabupaten. Jawabannya adalah Bawaslu provinsi. Itu aja, gak ada singkat-singkatan ya. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh siapa? DKPP ya. Kalau Bawaslu itu kan untuk mengawasi, kalau KPU adalah badan ad hoc penyelenggara, kalau Bawaslu pengawas, DKPP ya yang apa? Kalau ada pelanggaran kode etik, kalau Mahkamah Konstitusi untuk sengketa sama Mahkamah Agung kemarin ya di Pilpres teman-teman pasti udah tahu. Satu lagi, berapa jumlah anggota pengawas pemilu kelurahan desa di setiap desa? Nih, ya kalau nggak salah 1 ya. Ini 1 orang kalau nggak salah ya. 1 aja cukup. Oke, teman-teman, jadi, itu 25 soal yang bisa saya berikan. Tambah lagi aja ya sampai selesai. Oke, kita tambah lagi aja. Kita selesaikan sampai, ini selesai ya. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi di bawah ini. Nah, di sini semuanya adalah tugas wewenang PPS, kecuali apa? Nah, kecualinya lihat ya teman-teman. Contohnya menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu. Nah, ini nggak mungkin ya. Bawaslu itu kan pengawas kabupaten. Nah, kalau ini membantu KPU benar, membentuk KPPS benar, mengangkat petugas Pantarlih. Nah, ini petugas Pantarlih ini diangkat oleh PPS sebenarnya ya. Jadi bukan oleh KPU kabupaten. Oke, kemudian jawabannya ini aja ya. Nomor
Oke, segitu aja dulu ya teman-teman, 26 soal dulu. Nanti kita sambung lagi ya, insyaallah semuanya akan saya sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.